102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri. Ragam informasi, beragam informasi tiada henti. Sosok penyelamat anjing berani laporkan pelaku ke polisi. Bekam menjadi pengobatan tradisional yang kini diminati masyarakat. Sebuah komunitas literasi berinisiatif menggelar lapak buku di alun-alun Tasikmalaya. Selamat pagi Motion People, ragam informasi, beragam informasi tiada henti, edisi Sabtu 13 November 2021 hadir menyapa Anda. Bersama saya Birgita Anggraini Dan saya Fidel Ramadan akan menyampaikan berbagai informasi terpercaya selama 30 menit ke depan. Inilah berita selengkapnya. Tingkah gemas hewan peliharaan memang memiliki daya tarik tersendiri di mata kebanyakan orang, sehingga tidak sedikit yang mengabadikannya melalui konten video. Namun apa jadinya jika konten yang menggemaskan tersebut berubah menjadi kekejaman di tangan orang yang tidak bertanggung jawab? Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Adelia Jayaning. Silakan laporannya. Motion People, kasus kekerasan pada hewan yang banyak terjadi harus mendapatkan perhatian dari masyarakat. Terlebih oknum yang memang dengan sengaja membuat konten penyiksaan hewan hanya untuk viral di media sosial. Padahal, hewan juga memiliki hak perlindungan yang apabila dilanggar, pelaku akan terjerat pasal 302 pidana KUHP dengan ancaman hukuman 3-9 bulan penjara. Tetapi hukuman tersebut termasuk dalam tindak pidana ringan. Founder Animal Hope Shelter, Christian Joshua Vale menyatakan, aparat kerap tidak menerima laporan dan menganggap itu masalah biasa. Membuat laporan polisi masih banyak. Aparat-aparat polsek bahkan sekelas Polres pun sering menolak dengan alasan ini kan cuma anjing. Siapa sangka bahwa Indonesia menduduki urutan pertama sebagai negara dengan konten penyiksaan hewan terbanyak. Penelitian yang dilakukan dari Juli tahun 2020 hingga Agustus 2021 mencatat ada lebih dari 1.500 konten video penyiksaan. Mirisnya lagi, kreator video kekerasan itu mayoritas adalah anak muda. Tidak hanya hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, hewan yang seharusnya hidup bebas seperti monyet pun tidak luput dari kejamnya tangan manusia. Video jagal anjing, sebar racun, hingga melempar kucing tersebar melalui kanal YouTube, TikTok, dan Instagram. Seorang pecinta hewan, Sinta menerangkan bahwa video tersebut tidak layak untuk dikonsumsi publik. Tentunya sangat mengagetkan ya, karena beberapa di antaranya disajikan dengan rinci bagaimana awalnya hewan itu ditangkap, terus kemudian dikandangkan, dan bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Tentunya itu merupakan sebuah tontonan yang tidak layak untuk disampaikan kepada publik atau diunggah kepada publik. Konten yang tidak pantas dipertontonkan kini malah menjadi hal biasa untuk dilihat. Sebagai kuasa hukum yang pernah menangani kasus kekerasan pada hewan, Dohar Jani Simbolon menegaskan jangan pernah ragu melaporkan kasus seperti ini pada pihak kepolisian. Ini untuk edukasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa binatang itu juga punya hak, sama seperti layaknya manusia. Rendahnya angka pelaporan kasus dan tindak lanjut terhadap pelaku jadi salah satu faktor konten kekerasan pada hewan di Indonesia terus bertambah. Sebagai masyarakat, kita harus berani laporkan dan usut tuntas pelaku kejahatan pada hewan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Adelia Jayaning melaporkan. Kejadian seperti ini patutnya tidak terjadi lagi ya, Git. Benar sekali Fidel, tindak kekerasan seperti apapun tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun ya Motion People. Berita selanjutnya, pada masa kini banyak pengobatan yang bisa dipilih. Salah satunya adalah pengobatan tradisional. Bekam sangat diminati masyarakat. Tujuannya untuk mengeluarkan darah kotor dengan kok. Simak informasi berikut dengan reporter ragam informasi Tarisa Aisyah. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Birgita dan Fidel. Pengobatan tradisional memiliki banyak jenis, salah satunya adalah bekam.
Bekam merupakan pengobatan menggunakan kop dengan tujuan mengeluarkan darah kotor penyakit yang ada di dalam tubuh. Pengobatan bekam memiliki beragam metode. Pada masa kini, bekam menggunakan alat kop yang terbuat dari material plastik berkualitas tinggi. Terapis bekam, Lucia, menjelaskan kop adalah alat khusus berupa cawan terbuat dari semi kaca yang ditempelkan pada tubuh saat pengobatan bekam. Perawatan atau pengobatan alternatif yang menggunakan alat khusus berupa cawan, mangkok, atau gelas yang dipasangkan atau ditempelkan pada tubuh, yang mana fungsinya untuk menyedot darah ke permukaan kulit. Dengan cara menunggu beberapa menit, setelah itu dilakukan penusukan atau perobekan kecil pada tubuh dengan menggunakan jarum, itu yang seperti jarum untuk cek kolesterol, atau bisa dengan menggunakan pisau bedah atau bisturi. Motion People, bekam memberikan dampak positif terutama untuk kesehatan. Beberapa penyakit bisa disembuhkan antara lain kolesterol dan hipertensi. Dengan catatan melakukan pengobatan bekam secara rutin minimal sebulan sekali. Seorang terapis bekam, Sigit Wahyudi, menyetujui bahwa bekam dapat menyembuhkan penyakit dan juga berpengaruh pada kesehatan jasmani. Menyembuhkan contohnya beberapa kasus orang yang kena stroke dengan bekam rutin tiap 2 minggu sekali selama hampir 6 bulan, anggota gerak yang tadinya lumpuh, alhamdulillah bisa menjadi bergerak kembali, jadi bisa beraktivitas kembali. Bahkan ada beberapa orang bisa sembuh total, bisa beraktivitas kembali, bisa berbicara normal, bisa berjalan normal. Sigit juga pernah menjumpai pasien Bell palsy yang menderita gangguan syaraf ketujuh di bagian wajah. Pasien rutin melakukan bekam 2 minggu sekali, tentunya dengan titik bekam mulai dari punggung hingga leher dan pipi hingga kening. Selanjutnya, setelah bekam ketiga pada minggu ke-6, pasien bisa sembuh dan normal kembali. Pengobatan tradisional bekam menjadi salah satu pengobatan yang terpercaya bagi kalangan masyarakat. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki keluhan dari merasa berat, pegal-pegal, dan pusing segera melakukan pengobatan bekam. Salah seorang pasien bekam, Yudan, pernah terkena penyakit HNP. Dan setelah rutin melakukan pengobatan tradisional bekam, Yudan merasa nyeri HNP yang dialaminya sembuh. Kuantiti bekam saya tingkatkan yang sebelumnya sebulan sekali, menjadi sebulan 2 kali, dan ada titik khusus yang harus saya bekamnya ini di bagian tulang belakang. Dan atas izin Allah, alhamdulillah, setelah melakukan bekam, nyeri-nyeri HNP itu ya, nyeri syaraf terjepit saya itu berkurang. Banyak dari pasien bekam yang berhasil sembuh membagikan kisah keberhasilannya. Selain itu, ada juga yang memperdalam ilmu bekam kemudian menjadi seorang terapis bekam. Dari Sidoarjo, Tarisa Aisyah melaporkan. Motion People, untuk menarik minat baca masyarakat, sebuah komunitas literasi berinisiatif menggelar lapak buku di alun-alun Tasikmalaya. Komunitas tersebut bernama Galeri Jalanan. Meski di bawah keterbatasan fasilitas, komunitas Galeri Jalanan sanggup menjaring minat literasi pemuda. Biasanya, Galeri Jalanan mengadakan kegiatan berpuisi, diskusi, dan berbagi ilmu pengetahuan. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Deka Aska. Silakan Deka. Baik, terima kasih Birgita dan Fidel. Keterbatasan mengakses buku menjadi faktor rendahnya daya baca di Indonesia. Berdasarkan survei Program International Student Assessment PISA, tingkat literasi di Indonesia berada pada peringkat 10 terbawah dari 70 negara. Namun di kota Tasikmalaya terdapat sebuah komunitas literasi bernama Galeri Jalanan yang aktif mengajak masyarakat untuk tertarik membaca buku. Pegiat literasi sekaligus Ketua Komite Buku Nasional, Laura Bangun Prinslow mengatakan, orang tua dan lingkungan sangat mempengaruhi literasi dan daya baca seseorang. Karena kalau cuma dibilang baca, tapi orang tuanya main handphone, ya anaknya akan ikutan. Sama juga di sekolah juga begitu. Kalau kan waktu itu Menteri Pendidikan Pak Anies Baswedan yang sebelumnya tuh pernah membuat gerakan 15 menit membaca sebelum sekolah. Itu kalau gurunya juga membaca, anak-anaknya juga ikutan membaca. Biarkan anak-anak membaca apapun yang mereka inginkan. Dibentuknya Galeri Jalanan adalah untuk menghimpun pemuda agar terbiasa membaca buku. Galeri Jalanan menggelar lapak buku setiap malam minggu di alun-alun kota Tasikmalaya. Kini Galeri Jalanan telah memiliki 35 anggota aktif yang turut meramaikan lapak buku mereka.
Wakil Ketua Galeri Jalanan, Muhammad Yusrizal mengatakan, tujuan Galeri Jalanan dibentuk adalah untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan pemuda. Selain itu, Galeri Jalanan dibentuk agar memberikan kontribusi nyata supaya masyarakat kritis dan bijak menanggapi isu-isu yang sedang berkembang. Dengan Galeri Jalanan ini, kami juga berharap para pemuda memiliki wadah yang positif dalam menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya minat membaca buku maupun lingkungan masyarakat. Karena menurut kami, masyarakat khususnya pemuda harus lebih sensitif merespon isu-isu yang berkembang di Indonesia ini. Hadirnya Galeri Jalanan menjadi semangat baru untuk menumbuhkan minat baca sekaligus menjadi corong informasi bagi masyarakat Kota Tasikmalaya. Pengunjung Galeri Jalanan Aris Maulana mengatakan, selama ini dia merasakan manfaat yang sangat banyak. Selain minat bacanya meningkat, bertambah pula keberaniannya untuk mengutarakan argumen dan berbicara di hadapan umum. Yang saya rasakan ketika mengikuti organisasi ataupun ya sebuah komunitas Galeri Jalanan menjadi bersosialisasi yang tinggi gitu. Karena sebelumnya saya ketika belum betulnya berorganisasi, saya menjadi pendiam gitu. Jarang lah bersosialisasi dengan umum. Kita bisa menemukan beragam tema buku jika kita berkunjung ke Galeri Jalanan. Buku yang terdapat di Galeri Jalanan berasal dari donasi maupun koleksi milik pribadi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Deka Aska melaporkan. Tanaman ganja yang dikenal sebagai narkotika golongan 1 ternyata memiliki manfaat lain. Berita tersebut akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Ragam Informasi. Duh, sebel. Masa bikin SIM aja susah banget? Kayaknya aku minta bantuan sama saudaraku aja deh. Hindari nepotisme. Menghindari cara curang sejak dini bisa sangat membantu generasi kedepannya loh. Karena nepotisme bisa berlanjut ke korupsi. Mari melatih diri untuk berusaha. Jangan gunakan orang dalam ataupun mencari jalan pintas. Karena kejujuran Anda merupakan masa depan Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ragam Informasi. Motion People, kita beralih ke berita selanjutnya. Ganja merupakan narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Namun ternyata ada sosok pria yang melihat manfaat lain dari ganja. Simak informasi selengkapnya dengan reporter Tegar Saputra. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Birgita dan Fidel. Dira Narayana, pria asal Jakarta berambut panjang dan bertubuh kurus ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Berawal dari kecintaannya terhadap alam dan tanaman, dirinya mulai mempelajari ganja. Setelah membaca jurnal tentang tanaman ganja, Dira mengaku mendapat pengetahuan baru, yaitu ganja dapat dibuat untuk kaos, bahkan juga pengobatan medis secara legal. Semangatnya untuk bersuara tentang pemanfaatan ganja tak pernah surut. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya buku berjudul Hikayat Pohon Ganja. Buku ini berisi informasi dasar untuk memperkenalkan tanaman ganja kepada pembaca, mulai dari tentang ganja medis, peradaban ganja di dunia, hingga budaya ganja di Indonesia. Tak sampai di situ, Dira juga membuat gerakan Lingkar Ganja Nusantara atau LGN pada tahun 2010. Dan gerakan ini juga masih ada sampai sekarang. LGN itu gerakan kan untuk gerakan untuk memanfaatkan ganja lah di Indonesia kan. Oke. Nah, gerakan ini kita punya perusahaan, kita punya yayasan. Gitu, kalau kerja yayasan biasanya berhubungan sehari-hari sama advokasi, sama riset. Kalau di perusahaan urusannya bisnis, nyari uang untuk membiayai si yayasan kita ini. Meski sampai sekarang masih menjalankan gerakan yang dibuat olehnya, pria berumur 34 tahun ini juga mengaku bahwa sempat ada rasa takut apabila akan ditangkap dan harus berurusan dengan hukum. Motion People, manfaat ganja untuk pengobatan medis ternyata juga dibenarkan oleh Dr. Safrizal Rahman. Tanaman ganja ternyata memiliki banyak potensi
untuk pengobatan medis. Dari sisi medis ternyata kemudian hari diketahui banyak manfaat dari kanabis ini. Karena kandungan yang berada di dalam ganja itu ternyata bisa dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa kondisi seperti Alzheimer, penyakit gangguan pada otak atau kerusakan otak, dan kemudian penyakit untuk melawan dampak daripada kemoterapi ternyata banyak dimanfaatkan orang di luar dengan menggunakan ganja ini. Sikap Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba atau FOKAN berbeda. Mereka masih menolak dengan keras, bahkan menganggap bahwa tanaman ganja ini haram. Saya selaku ketua FOKAN dan organisasi-organisasi anti narkoba lain kan kami katakan kami akan menolak. Kami akan ada barisan paling depan untuk menolak ini, apapun resikonya. Karena kami sudah lihat tiap hari kehancuran akibat narkoba dan salah satunya jenis ganja. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menghapus ganja dari daftar narkotika. Namun, berbeda dengan BNN yang sampai sekarang belum mencabut ganja dari narkotika golongan 1. Dari Yogyakarta, Tegar Saputra melaporkan. Penurunan kasus positif COVID-19 membuat pemerintah menerapkan new normal di Kota Blitar. Hal ini tentunya sangat berdampak bagi pelaku usaha di wisata Makam Bung Karno. Laporan mengenai keadaan pedagang Makam Bung Karno pada masa new normal saat ini sudah ada reporter Fatir dari Blitar. Silakan laporannya. Perkenalkan, nama saya Yayu. Saya berjualan di lingkungan Pasar Makam Bung Karno dan berjualan sudah sekitar 24 tahun. Maka mulai sepi pengunjung mulai bulan Maret 2020 dan keadaan pedagang sangat memprihatinkan, mengeluh semua. Keuangan menurun drastis. Apalagi kita butuh biaya untuk anak sekolah, untuk makan tiap hari, buat bayar angsuran. Motion People, begitulah nasib Yayu, salah satu pedagang di wisata Makam Bung Karno. Saat ini memang, wisatawan sudah mulai berdatangan ke Makam Bung Karno. Hal ini berbeda di saat kondisi COVID-19 mengalami peningkatan, yang sama sekali tidak ada pengunjung datang. Sepanjang ruas jalan IR Soekarno, pedagang yang buka tokonya bisa dihitung jari. Tak hanya itu, pasar oleh-oleh yang biasanya ramai pengunjung digantikan dengan kain merah yang menutup kios-kios pedagang. Ratusan lapak yang berada di lorong jalur keluar Makam Bung Karno juga nampak lengang. Bahkan, lampu-lampu di depan lapak dibiarkan menyala saat di siang hari. Tak banyak pilihan yang bisa dilakukan para pedagang di keadaan seperti ini. Namun, mereka tidak menyerah begitu saja pada keadaan. Mau tidak mau mereka tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti Benny, tukang becak yang beralih profesi dengan kerja serabutan selama PPKM. Kalau kita cuma mengandalkan becak sedangkan tempat wisata ditutup, kita akan hancur. Akhirnya ya tidak tahu kerja kasaran, puli apa kerja yang penting ada pemasukan. Ya, pergi serabutan, keluarga bisa makan seadanya aja gitu. Setelah memasuki bulan November, keadaan sudah mulai membaik. Akhirnya Kota Blitar telah memasuki masa new normal. Wisata diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan, serta bukti sudah melakukan vaksin. Pedagang yang tadinya libur cukup lama kembali membuka tokonya. Namun, menurut Siti yang bekerja sebagai karyawan warung nasi pecel Mbok Bari, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi seperti semula. Akan tetapi, pemberlakuan new normal tetap disambut baik oleh para pedagang. Harapannya mudah-mudahan COVID cepat hilang, terus ramai lagi warungnya. Harapan Siti juga sama seperti Benny dan Yayu. Mereka juga menginginkan COVID-19 segera berakhir agar semua orang sehat. Mereka menganggap kesehatan merupakan hal utama yang harus dimiliki. Karena tanpa kesehatan, ekonomi juga sulit untuk berjalan. Dari Blitar, Fatih Rohman melaporkan. Motion People,
Investasi kini tidak asing untuk kaum milenial, terlebih lagi untuk aset yang memiliki manfaat jangka panjang. Informasi tersebut akan kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Ragam Informasi. Tahukah Anda jika penggunaan lampu yang berlebihan bisa menciptakan berbagai dampak buruk? Yang pertama, atmosfer bumi bisa rusak karena pencemaran udara akibat karbon dioksida. Yang kedua, meningkatkan biaya rumah tangga sehingga ekonomi tidak stabil karena tagihan yang menumpuk. Yang terakhir, menjadi beban pembangkit listrik sehingga membuat pembangkit listrik tak kuat hingga terjadi pemadaman. Mari kita minimalisir penggunaan lampu sehingga kehidupan kita menjadi lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ragam Informasi. Di era globalisasi ini, investasi bukan lagi hal yang asing di telinga kita. Investasi merupakan kegiatan tanam modal di sebuah perusahaan atau suatu aset dengan tujuan menerima manfaatnya jangka panjang. Berikut ini merupakan penjelasan pentingnya investasi bagi kaum milenial yang akan disampaikan oleh reporter Andin. Silakan laporannya. Baik, terima kasih Birgita dan Fidel. Di era saat ini, investasi menjadi salah satu upaya untuk menjamin masa depan. Anak muda harus memikirkan tentang kebebasan finansial sejak dini, seperti kata Chandra Putra Nagara, salah satu entrepreneur and business coach, bahwa investasi tidak semua tentang uang dan aset. Kesehatan juga menjadi investasi utama di usia muda. Investasi terbaik untuk anak-anak muda adalah investasi personal, leher ke atas. Investasi yang kedua adalah investasi kesehatan. Nah, anak-anak muda ini, kalau mereka berpikir bahwa investasi uang itu yang paling utama, salah. Ya, kalau Anda bisa menyisihkan uang Anda untuk menabung emas, menabung saham, menabung properti, itu yang terbaik. Memulai investasi pun tidak perlu dengan modal yang banyak. Kita sebagai anak muda yang hanya memiliki penghasilan dari uang saku yang diberikan orang tua pun bisa untuk berinvestasi. Berikut ini ada anak muda yang berhasil berinvestasi sejak usia 12 tahun, Putra Andika Sutoro. Ia dijuluki sebagai Warren Buffett Indonesia dan jago berinvestasi sejak kecil. Memang mulai investasi itu dari usia 14 tahun. Awalnya saya jualan semuanya, jualan baju lah, semua saya jual di Kaskus. Puji Tuhan saat itu saya membukukan keuntungan sampai 2 digit miliar. Bahkan bisa invest kos-kosan nih dengan modal 3 juta rupiah. Berinvestasi tidak harus berawal dari jumlah yang besar, karena tujuan dari investasi salah satunya adalah terhindar dari inflasi. Inflasi sendiri dapat diartikan sebagai proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasaran. Anastasia Tinambunan selaku Associate Direction Relationship Manager Standard Chartered Bank Indonesia juga menegaskan investasi akan mengalahkan inflasi. Yang pertama, nilai aset akan semakin meningkat. Jangan salah, mungkin kita mulai dari kuliah 100.000, 200.000 dari sisi penghasilan kita akan kita sisihkan setiap bulan. Kita bisa melihat nih 5 tahun kemudian udah berapa sih uang tabungan kita, berapa sih aset yang udah kita miliki. Jadi berapa tingkat return yang kamu dapatkan. Tapi kalau misalnya kita mulai dengan investasi, otomatis investasi itu akan mengalahkan inflasi. Sebagai generasi muda, kita memang harus memikirkan masa depan. Investasi merupakan salah satu cara mengamankan kekayaan kita di saat ini. Bukan hanya untuk sendiri, namun berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Jakarta. Andini Syafa melaporkan, kembali ke Birgita dan Fidel. Kita beralih ke berita selanjutnya. Motion People, penurunan pendapatan kerap terjadi terutama di masa pandemi COVID-19. Dampak ini tidak hanya terjadi di kalangan pekerja kantoran, namun mahasiswa pun terkena imbas dari pandemi. Mensiasati hal ini, banyak mahasiswa memilih menjalani kerja part-time untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Jenis pekerjaan yang mereka lakukan pun beragam. Untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari kita simak informasi berikut yang akan disampaikan oleh reporter kami di Yogyakarta. Silakan Ratu Ajeng. Baik, terima kasih Birgita dan Fidel. Motion People, penurunan pendapatan di masa pandemi hampir menjadi masalah semua orang. Kabar baiknya, setelah melewati 1 tahun lebih masa pandemi COVID-19, banyak usaha-usaha dengan inovasi baru yang membutuhkan pekerja paruh waktu. Part-time pun akhirnya menjadi solusi untuk menambah penghasilan.
Salah seorang mahasiswa Universitas Malang, Rizky Fauji, menjalani kerja part-time karena mengalami penurunan ekonomi. Akhirnya memilih untuk membuka usaha clean sus yang bernama Jivin Clean di rumahnya. Dengan sistem pelayanan pick up, pria berumur 20 tahun ini memberikan harga terjangkau, yaitu hanya mulai dari Rp18.000 sudah bisa mendapatkan jasa fast clean. Sebelum pandemi saya itu sering main-main, terus gak ada pikiran untuk bekerja. Lalu setelah pandemi, baru terasa saya bingung untuk cari uang buat kuliah. Lalu saya buka YouTube, gak sengaja ketemu ide untuk membuka usaha ini. Dan hasilnya pun cukup lumayan untuk bayar kuliah. Menjalani kerja part-time sembari kuliah bukanlah suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan. Raka Sentanu, pria berumur 19 tahun ini merupakan seorang mahasiswa yang menjalani pembelajaran daring sembari bekerja sebagai admin media sosial sebuah coffee shop di Depok bernama Satu Ruang. Raka memilih pekerjaan ini karena sangat fleksibel dan bisa dilakukan hanya dari handphone, sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Ya, kalau bagi waktu antara kerjaan sama kuliah sih gampang aja ya, karena kerja aku juga cuma jadi admin sosial media, jadi kayak tinggal foto-foto atau bikin video, bikin stok, terus nanti sisanya bisa upload dari rumah sih. Membahas pekerjaan part-time yang dilakukan melalui handphone, di era yang serba digital ini tentunya kita mengenal sebuah aplikasi ojek online. Salah seorang mahasiswa yang bekerja part-time sebagai driver ojek online adalah Atala Arik. Di masa pandemi yang terkadang sepi peminat, hal ini tidak menyurutkan semangat pria berumur 22 tahun ini dalam mencari rezeki. Untuk sekarang ini bisa menjadi solusi, tapi kalau yang dulu bisa jadi solusi tapi memang tidak sebanyak pada umumnya gitu. Motion People, pendapatan yang didapat oleh Arik selama menjadi driver ojek online kurang lebih sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Arik juga tidak melepas tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Penghasilan yang para pekerja paruh waktu tersebut dapatkan tentu sangat berguna di tengah pandemi ini. Selain untuk menambah biaya kuliah, uang-uang tersebut juga mereka gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari Yogyakarta, Ratu Ajeng melaporkan untuk Ragam Informasi. Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Birgita Anggraini. Dan saya Fidel Ramadan. Pamit undur diri. Terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Ragam Informasi. Beragam informasi tiada henti. 102,3 Motion FM. Bersuara tiada henti, mengudara untuk negeri.